Realme C3 dengan kondisi ini perbaikan lumayan cukup berat sebelumnya ya. Saya tangani saja, mudah-mudahan. Ini dia sudah masuk ke pilihan awal lagi ya. Saya dial cepat kembali. Nah, ini dia sudah masuk lagi ke menu awal. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Lab. Video kali ini saya sudah membongkar unit X service ini ya, Realme C3 dengan kondisi kedua-duanya ini mesinnya pada mati. Semuanya X service, cancel semua ya. Yang mana terlihat untuk unit yang ini CPU dan eMMC sudah diperbaiki, yang ini juga CPU dan eMMC sudah diperbaiki. Unit dengan kondisi yang satu ini kalau di arus kerja, kita lihat apakah aman untuk arus kerjanya. Saya coba cek dulu. Ini saya coba nyalakan unit yang satunya, dan ampere gantung di 0,02 yang satu ini, dan yang satunya ini ampere gantung hampir sama ya, semuanya gantung semua. Berarti untuk arus kerja ini normal semua, namun hanya saja data tidak dapat diproses. Ini perbaikan lumayan cukup berat sebelumnya ya. Saya tangani saja, mudah-mudahan unit ini bisa terselamatkan kedua-duanya. Dan saya masuk ke tahap perbaikan saja setelah sebelumnya saya lakukan pendalaman ya. Untuk IC eMMC ini terlihat miring dan saya gerakan sedikit, ini sudah copot duluan. Ternyata ini tidak dipasang dengan sempurna pada saat dikirim ke saya ya. Ini sudah terlepas dari sananya. Saya langsung bongkar untuk IC utamanya saja, ini IC CPU, yang mana IC ini juga sudah dilakukan pembongkaran, dan IC CPU pun sudah terlepas karena ini bekas dibongkar sebelumnya, jadi pembongkaran tidak terlalu sulit ya. Bersihkan sisa timah yang masih menempel di PCB sampai benar-benar bersih. Ini pada saat pengangkatan IC CPU banyak pin yang tidak menempel dengan presisi, sehingga memang benar mungkin penyebab utama unit ini mati, pemasangan yang tidak benar ataupun kurang tepat ya. Dan pembersihan sisa timah di PCB selesai. Rebal untuk IC CPU-nya ini PCB sudah benar-benar bersih ya, sehingga pada saat pemasangan IC CPU yang sudah dilakukan rebaling tidak sulit, tinggal tepatkan secara presisi lalu berikan plug secukupnya, tepatkan dengan tepat di titik yang sudah ditentukan ataupun jangan sampai terbalik untuk pemasangannya. Pasang dengan suhu 320 untuk blower yang saya gunakan. Gerakan perlahan dan pastikan tepian IC sudah mengeluarkan flux dari bawah. Ini menandakan timah yang di bawah IC ini sudah meleleh dan menempel dengan sempurna. Untuk memastikannya, gerakan secara perlahan saja. Lanjut, siapkan IC eMMC-nya ya. Yang saya gunakan ini UP eMMC Toolbox, dan ini eMMC aslinya. Dia masih terbaca, hanya saja kalau dipasang ini diidentify lagi via tool. Keterangannya exit RAM, yang artinya IC eMMC yang nempel di PCB-nya itu tidak dapat digunakan, cacat di IC RAM-nya. Ini saya gunakan eMMC Not Clean RPMB dari SK Hynix dengan internal 3/32 GB. Saya pasang kosongan, tidak saya isi file apapun, dan lanjut pasang saja tanpa perlu diisi file spesial ya. Berikan plug secukupnya, pastikan pemberian plug sudah merata di semua pin BGA. Tepatkan ke posisinya, pastikan sudah tepat sempurna ya. Panaskan secara merata dan selesailah sudah
proses pemasangan IC MMC ini. Intinya ini perbaikan di CPU dan pergantian eMMC baru ya. Yang ini eMMC aslinya sudah tidak dapat digunakan kembali. Kita lanjut ke pengisian data menggunakan USB. Oke, dan setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan di unit Realme C3 ini ya, yang mana perbaikan di sini yang saya lakukan perbaikan di CPU karena memang ini unit X service di keseluruhan area, pengecekan di IC eMMC, namun untuk IC eMMC yang bawahnya ini sudah tidak dapat digunakan kembali karena dia sudah error not koneksi di bagian RAM-nya ya, sehingga di sini saya lakukan pergantian eMMC baru untuk menormalkan kembali unit ini. Sini saya ganti eMMC only dengan seri dari SK Hynix yang sebelumnya untuk CPU ini sudah saya lakukan repair ataupun memperbaiki pin-pin yang tidak menempel dengan presisi ya. Pergantian eMMC ini saya lakukan karena memang untuk IC yang aslinya ini rusak di bagian RAM sehingga tidak dapat diidentify oleh CPU ya. Jadi pada saat di flashing dia keterangannya error exit RAM, unit tidak dapat dilakukan flashing. Perbaikan mengganti IC eMMC ini sudah selesai. Yang pastinya eMMC di sini saya ganti dengan eMMC Not Clean RPMB dengan healthy masih kondisi baik. Internal ini 3/32 GB dan sesuai dengan cheat yang dibutuhkan oleh firmware yang akan digunakan nantinya ya. Ini saya pasang untuk melakukan proses perbaikan berikutnya. Saya pasang ke LCD untuk mesinnya, dan untuk tool flashingnya di sini saya gunakan Pandora Box untuk mempercepat pengerjaan ataupun penulisan firmware nantinya ya. Saya buka dulu untuk Pandora Boxnya. Pandora Box sudah terbuka dan di sini masih kosong. Pilih Realme seri RMX 2020 yang mana ini tidak mesti wajib seri ini ya, bebas mau pilih yang mana asalkan yang MediaTek. Dan untuk file flashingnya saya gunakan OPP file, ini sudah masuk dan masuk ke tab flash dan write OPP. Pastikan pemasangan sudah presisi dan tidak ada kesalahan, dan tancapkan USB. Dan ini Pandora Box sudah mulai mengeksekusi firmware-nya ya. Pastikan tidak ada error pada saat pembacaan dan biarkan proses berjalan sampai dengan selesai. Ini proses writing file lagi berjalan, kita tunggu saja. Proses writingnya saya percepat biar tidak memakan durasi lama, dan kita Oke, dan proses flashing selesai. Kita lihat unitnya, ini tidak akan mungkin bisa menyala ya, karena ini ada tulisan download
image pilot, yang artinya ini belum terinstall, Oppo ID-nya belum tertulis sehingga menyebabkan unit tidak dapat bisa menyala langsung ke booting. Ini harus di write lagi untuk Oppo ID-nya ataupun Oppo custom ya. Kita kembali lagi ke Pandora box-nya, kita restore untuk Oppo custom-nya biar unit dapat bisa masuk ke booting. Masuk ke tab restore from backup, ambil file backupan yang tentunya dari seri yang sama ya. Pilih Oppo custom dan kita tancapkan lagi unitnya menggunakan USB. Tekan tombol volume atas sama bawah secara bersamaan, tancapkan USB dan biarkan Pandora box merestore filenya sampai dengan selesai. Dan ini proses restoring Oppo custom selesai ya. Dan unit pun sudah bisa masuk ke logo charging, artinya restoring Oppo custom sudah sempurna. Saya on kan. Nah, ini sudah bisa masuk ke booting pertama. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Ini sudah dapat masuk ke menu awal. Saya dial cepat saja biar langsung masuk ke menu utama. Dan ini sudah masuk ke menu utama ya. Berarti MMC dan file pun sudah sesuai dengan sistem yang dibutuhkan ya. Saya masuk ke settingan saja. Ini saya gunakan internal 3/32. Apakah sesuai dengan IMMC yang terbaca oleh sistem. Ini RAM 3 GB dan storage-nya ini 32 GB dan ini sudah sesuai ya. Tinggal kita masuk ke mode perbaikan IMEI, yang mana IMEI-nya ini masih 0. Belum bisa digunakan untuk kartu SIM ya. Kembali lagi buka Pandora box-nya untuk repair IMEI-nya ya, dan masuk ke tab IMEI. Nah, ini IMEI-nya sudah tertulis. Kita klik repair saja. Kembali matikan unitnya, cabut baterai, tekan tombol boot dan tancapkan USB. Nah, ini sudah mulai membaca SoC-nya ataupun CPU ya, dan proses writing IMEI sudah mulai dikerjakan. Dan ini proses pembacaan ROM dan proses writing IMEI pun berjalan. Nantinya ini unit akan ter-UBL secara otomatis dan dia harus kembali lagi di factory reset. Writing IMEI selesai, kita tunggu lagi unitnya. Nah, ini ada tulisan orange tag, artinya unit sudah ter-UBL secara otomatis oleh Pandora box ya. Saya on kan kembali. Dan dia akan otomatis masuk ke recovery mode. Nah, ini sudah masuk ke recovery mode. Pilih wipe data dan klik format data. Dan kita reboot ya. Dia sudah masuk ke booting yang kedua. Kita tunggu lagi sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa kembali. Ini dia sudah masuk ke pilihan awal lagi ya. Saya dial cepat kembali. Nah, ini dia sudah masuk lagi ke menu awal. Saya cek untuk emailnya langsung apakah sudah tertulis dengan sempurnakah. Nah, ini email sudah tertulis dengan apa yang saya tulis tadi via Pandora box ya. Sekarang email sudah normal, artinya unit sudah dapat digunakan kembali. Dan mungkin video ini saya akhiri dengan kasus unit sudah normal kembali, perbaikan di CPU intinya, dan pergantian IC eMMC, yang mana untuk seri ini tidak ada cara ataupun file khusus. Yang penting pengerjaannya teliti dan selalu hati-hati ya.
begitu saja. Dan unit mesin yang satunya lagi pekerjaannya pun ini sama prosesnya, pergantian IMMC dan perbaikan CPU. Jadi keduanya ini sudah terselamatkan. Demikianlah mungkin proses pergantian IMMC only di seri Realme C3 yang unit masuknya ex service dan sekarang sudah dapat normal dan siap untuk digunakan kembali. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.